Salam sejahtera sahabat KPJ, salam sehat bagi kita semua. Sukacita bertemu dalam sapaan inspiratif Klasis Pulau Jawa di pagi yang indah di awal pekan ini. Luka hati menjadi berkat. Seorang anak kecil yang sedang bermain, ia berlari-lari. Tiba-tiba sebuah sepeda menyerempetnya dan ia terjatuh. Kaki dan tangannya terluka. Anak itu menangis karena sakit. Papanya datang memeluknya dan mengobati lukanya dengan obat merah. Setiap hari sang papa merawat luka anaknya sampai sembuh. Mungkin kita semua pernah mengalami luka fisik pada masa kecil ataupun saat ini. Namun, bagaimana jika hati kita yang terluka? Apakah juga membuat kita sakit dan menangis? Amsal pasal 15 ayat 4 berkata, "Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati." Saudaraku, kata-kata yang diucapkan dengan cara yang lembut menyenangkan hati dan memberi semangat. Karena itu kita harus menjaga hati kita agar selalu keluar kata-kata yang lembut. Tetapi meskipun kita sudah menjaga hati kita dengan baik, bisa saja hati kita terluka, sebab kita tidak bisa menghalangi orang mengeluarkan kata-kata yang melukai hati kita. Baik dari orang-orang yang tidak sejalan dengan kita, maupun dari orang-orang terdekat kita. Seperti perkataan istri Ayub kepada suaminya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Yang diharapkan Ayub dalam penderitaannya adalah kata-kata yang lembut dari sang istri. Tetapi kenyataannya yang ia dengar adalah kata-kata yang menyakitkan dan melukai hati Ayub. Mungkin kita pun pernah mengalami hal seperti itu. Mendapatkan kata-kata yang melukai hati kita dari orang-orang terdekat kita. Dari pasangan kita, dari orang tua kita, atau orang yang mengasuh kita pada masa kecil, atau dari saudara kita, sahabat kita, atau rekan kerja kita. Luka hati ini membuat kita sakit dan mungkin kita menangis. Saudaraku, luka hati yang tidak dirawat dengan baik akan terasa sakit terus-menerus. Seperti luka fisik, luka hati pun tidak bisa dibiarkan sampai infeksi, sebab akan menimbulkan rasa marah kepada orang yang melukai kita, menimbulkan rasa dendam, bahkan keinginan untuk membalas rasa sakit itu. Lalu bagaimana menyembuhkannya? Dengan mengampuni. Kita mau mengampuni orang yang melukai kita, meskipun itu tidak mudah. Terkadang akan lebih perih, seperti mengoles obat merah pada luka yang masih basah. Akan perih, pedih. Namun, jika kita terus mencoba, maka kita akan mampu mengampuni dengan tulus. Seperti Yesus di kayu salib, mampu mengampuni dan mendoakan orang-orang yang menyakitinya. Juga Stefanus yang belajar meneladani Yesus, mendoakan orang-orang yang menyiksanya, sehingga ia mengalami pemulihan sebelum ia meninggal. Kisah Rasul pasal 7 ayat 60. Dengan mengampuni, kita pun akan mengalami pemulihan dari luka hati. Karena kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam perjalanan hidup kita dan mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Saudaraku, luka hati yang telah pulih akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, menjadikan kita pribadi yang mudah berempati dan berhikmat dalam berelasi. Viktor Frankl, seorang psikiater dan neurolog yang pernah menjadi korban kekejaman Hitler, berkata, "Semua penderitaan itu bermakna jika itu mengubah kita lebih baik." Saudaraku, luka hati yang telah pulih akan menjadi pembelajaran bagi orang lain dan dapat memberkati orang lain. Amin.
Mari kita berdoa. Di pagi yang indah, di awal pekan ini, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kehidupan yang boleh kami alami. Kami diinspirasi oleh firman-Mu pagi ini untuk merawat luka hati kami hingga pulih. Roh Kudus, tolonglah kami. Mampukan kami untuk mengampuni orang-orang yang melukai kami, agar hati kami selalu merasakan damai dari Tuhan, dan relasi kami dengan siapapun akan selalu baik. Ya Tuhan, berkati semua jemaat-Mu dalam sepekan ini, dalam aktivitas hidup mereka masing-masing, baik dalam studi, pekerjaan, usaha, dalam rumah tangga, dan aktivitas lainnya. Di tengah-tengah semakin maraknya COVID, kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua umat-Mu. Saudara kami yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bergumul Tuhan teguhkan mereka melewati pergumulan-pergumulan ini. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.